Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan kalau ada teman kita yang sedang sakit sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran kali ini, semoga lekas diberi kesembuhan agar bisa kembali mengikuti pembelajaran lagi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca suratul Fatihah agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, terkendali, serta ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan bercerita tentang kisahnya Nabi Ayub dengan syarat kalian harus menyimak dan mendengarkan dengan seksama, oke? Baik, mungkin di sini ada yang sudah pernah mendengar tentang kisahnya Nabi Ayub. Sebenarnya siapa sih Nabi Ayub itu? Iya, benar banget. Nabi Ayub itu merupakan nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Nah, di mana kisahnya Nabi Ayub ini diulang 4 kali di dalam Al-Quran, di mana salah satunya yaitu ada di dalam Quran Surah Shad ayat 41 hingga 44. Jadi Nabi Ayub dikisahkan hidup di daerah Huran yang berada di sekitar Syam bersama dengan istrinya yang sangat cantik dan juga anak-anaknya. Di negerinya tersebut, Nabi Ayub terkenal sebagai orang yang sangat kaya raya dan juga berkedudukan tinggi. Karena apa? Karena beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan juga hewan ternak yang banyak. Meskipun begitu, Nabi Ayub tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan cara selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan. Seperti contohnya bersedekah dan memberi pekerjaan bagi orang di sekitarnya yang sedang membutuhkan. Selain itu, Nabi Ayub juga tidak tergoda sama kemegahan hartanya, sehingga beliau selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengetahui hal itu, syaitan menjadi ingin menguji Nabi Ayub. Kemudian syaitan izin kepada Allah dan Allah memperbolehkan syaitan untuk menguji ketaatan Nabi Ayub tersebut. Ujian Nabi Ayub yang pertama yaitu hartanya terus-menerus berkurang dalam waktu yang singkat karena semua tanaman dan hewan ternaknya banyak yang mati terserang hama. Oleh karena itu, Nabi Ayub mendadak jatuh miskin dan hidup sengsara. Namun, hal itu tidak membuat Nabi Ayub berpaling dari Allah, tetapi beliau tetap sabar dan ikhlas dalam menerima cobaan tersebut. Karena usaha yang pertama untuk menggoyahkan iman Nabi Ayub tidak berhasil, kemudian diberilah ujian kembali Nabi Ayub, yaitu anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang itu meninggal dunia. Hal ini membuat Nabi Ayub dan istrinya merasa sedih. Namun dalam keadaan seperti itu, beliau tetap bersyukur dan semakin menambah keimanan beliau kepada Allah. Beliau juga menghibur istrinya agar terus bersabar karena semua harta dan anak-anak yang dimiliki mereka merupakan titipan dan juga pemberian dari Allah yang ketika pada waktunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian-ujian yang diberikan tetap tidak menggoyahkan iman Nabi Ayub, sehingga diberikanlah ujian yang berikutnya, yaitu ketika Nabi Ayub bangun dari tidurnya, tiba-tiba di seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi dengan luka yang tidak enak untuk dipandang oleh mata. Meskipun begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Hingga akhirnya hari demi hari berlalu
dan penyakit Nabi Ayub semakin parah, sampai menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya sampai mengusirnya dari daerah tersebut. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya pergi untuk meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Hingga akhirnya tahun demi tahun berlalu, beliau mulai kesulitan dalam beraktivitas karena disebabkan usianya yang sudah mulai lanjut serta penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Meskipun begitu, istrinya Rahmah tetap sabar dalam mendampingi Nabi Ayub yang sedang sakit. Namun di sisi lain, istrinya tuh kesulitan untuk mencari pekerjaan, hingga pada akhirnya dia menjual kedua kepang rambutnya kepada seorang anak perempuan bangsawan untuk dibelikan makanan. Namun ketika makanan tersebut diberikan kepada Nabi Ayub, beliau tidak mau memakannya karena tidak mengetahui asal-usul kejelasan dari makanan tersebut. Namun ketika beliau mengetahui bahwa makanan tersebut merupakan hasil dari sang istri menjual kedua kepang rambutnya, maka beliau bersumpah untuk mencambuk istrinya 100 kali ketika nanti dia sudah sembuh. Setelah menderita penyakit kulit dengan jangka waktu yang cukup lama, akhirnya beliau berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Hingga kemudian Allah menjawab doanya dan memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke bumi. Setelah itu, beliau melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka kemudian muncullah air yang kemudian air tersebut Nabi Ayub gunakan untuk mandi dan minum. Seketika itu hilanglah semua penyakit Nabi Ayub, sampai-sampai sang istri yang baru masuk ke dalam rumah tidak mengenali Nabi Ayub, serta kaget melihat sosok Nabi Ayub yang kembali tampan tanpa adanya penyakit kulit. Nah, setelah sembuh, Nabi Ayub tuh teringat sama janjinya yang akan mencambuk istrinya ketika beliau sudah sembuh. Namun, beliau tidak tega untuk melakukan sumpahnya, sehingga turunlah perintah Allah yang tercantum dalam Quran Surah Shad ayat 44, di mana beliau diperintahkan untuk mengambil seikat rumput yang berjumlah 100, kemudian dipukulkan kepada istrinya sehingga beliau tidak melanggar sumpahnya. Setelah berita tentang kesembuhan Nabi Ayub beredar, maka banyak orang-orang yang terus berdatangan ke rumah Nabi Ayub dengan membawa berbagai macam hadiah. Hal itu merupakan buah dari kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub, di mana Allah mengembalikan kekayaannya dengan 2 kali lipat dari hartanya yang dulu dimiliki. Allah juga mengaruniai Nabi Ayub beserta istrinya anak dengan istrinya beberapa kali hamil anak kembar, sehingga beliau bisa merasakan kehadiran keluarga yang utuh seperti dahulu kala. Udah kalian amati mengenai kisahnya Nabi Ayub tadi? Benar banget, jadi dari kisah Nabi Ayub tadi mengajarkan kepada kita agar kita bisa belajar untuk selalu bersabar dan tabah serta pasrah kepada Allah ketika kita sedang diuji atau diberi cobaan, seperti yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam firman-Nya, Inna ma'al usri yusra, ketika ada kesulitan pastilah ada kemudahan. Nah, selain itu kita juga diajarkan untuk tidak melanggar janji kita yang sudah kita buat. Namun, masih ada nih hikmah yang lain yang tersirat di dalam kisah Nabi Ayub. Salah satunya yaitu ketika kita memiliki kelebihan harta maupun kemampuan, maka kita tidak boleh sombong dan harus selalu rendah hati. Itulah kisah Nabi Ayub, dan pembelajaran kita hari ini yaitu mengambil atau memetik hikmah dari ceritanya kisah Nabi Ayub tadi, di mana Nabi Ayub memiliki kesabaran yang luar biasa banget, sehingga bisa kita contoh tuh dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya nih,
Kalau kita sedang sakit, kita nggak boleh tuh mengeluh, karena yang membuat kita sakit itu Allah. Nah, ketika kita sakit, ya udah kita harus sabar dan selalu ingat bahwa sakit itu diberikan kepada kita untuk menghapuskan segala dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Dengan begitu, maka ketika kita sakit, maka kita akan mengucapkan hamdalah dan bersyukur kepada Allah. Karena dengan adanya sakit, dosa kita terhapuskan. Untuk tugasnya kali ini itu mudah banget. Kalian bisa mencari contoh penerapan perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, satu anak minimal mencari 3 contoh perilaku sabar, kemudian ditulis di buku kalian masing-masing dan dikumpulkan ke grup WhatsApp. Nah, setelah itu, apa yang sudah kalian tulis dan apa yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu harap kalian bisa menerapkan dalam keseharian kalian nanti. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.